Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama aku di sini yang akan terus memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang pastinya terjangkau ya. Seperti kalian bisa lihat banyak banget item di sini ya. Dan pasti yang udah nonton pasti udah tahu ini apa. Yap, ini dia blender Alvan BL15 ya. Yang kemarin sempat aku unboxing. Yang belum ngeliat videonya langsung klik aja video ini ya teman-teman ya. Langsung kalian tonton dulu seperti apa unboxingnya ketika kalian mendapatkan blender ini juga ya, misalnya tertarik untuk beli gitu. Nah, sekarang aku mau kasih kalian review ya, bagaimana cara penggunaan dari blender ini. Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, baik teman-teman semua, di sini aku akan mulai review dari blender Advance BL15. Jangan sampai keliru ya, yang BL15. Kenapa aku milihnya BL15? Karena di sini wattnya itu besar teman-teman, 350 watt teman-teman. Kalian cuman butuh 100 ribuan aja loh untuk mendapatkan blender ini. Murah banget ya, karena memang di kisaran harga 100 ribuan itu rata-rata tuh wattnya masih kecil teman-teman. Dia paling 250 watt lah ya, paling banter kalau nggak salah tuh. Nah, aku cari-cari, di sini aku nemu yang 350 watt yaitu yang BL15 ya. Jadi lebih terbaru teman-teman ya. Harganya pastinya juga worth it banget gitu. Di sini kita juga udah dapat dua ya teman-teman, seperti yang di unboxing kemarin teman-teman ya. Udah dapat dua mesin untuk blendernya. Di sini kita dapat yang buat jus dan juga untuk bumbunya kita juga udah dapat 2 gelas ya. Di sini ada yang buat juicer, terus di sini untuk bumbunya teman-teman ya. Di sini kita dapat mesinnya juga. Oke, seperti biasanya. Nah, di sini juga ada 4 tombolnya teman-teman ya. 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kenapa sih kok jarak review dan unboxingnya lama? Jadi memang kemarin itu ya pastinya produk ada kekurangannya ya. I'm sorry, I must spill ya. Jadi untuk kelemahannya itu cuman ada di blender bumbunya teman-teman ya. Seperti yang bisa kalian lihat di video unboxing aku yang kemarin. Itu pisaunya kan cuma dua dan dia menghadapnya ke bawah gitu teman-teman ya. Jadi pisaunya dua menghadap ke bawah gitu. Jadi itu susah banget buat blender bumbu. Bumbu kan biasanya ya ada di bawang-bawangan gitu ya. Dan dia tuh cukup susah gitu ya. Dan terus dia ini karetnya, oh ya. Nah, makanya itu pisaunya itu aku ganti teman-teman seperti ini. Kalau misalnya kalian kepo ya, gimana sih caranya ganti pisau blender? Kalian punya blender yang pisaunya udah aus mungkin, udah nggak tajam lagi. Oke, next aku akan buatin videonya ya teman-teman ya. Nah, permasalahan yang kedua di sini itu karetnya itu tidak menempel dengan baik gitu ya. Nah, biasanya kan ada yang udah nempel paten gitu ya. Misalnya dia um, digini kan, kita kan bumbu misalnya ya, dia diginiin tuh jatuh. Nah, gitu kelihatan kan ya. Nah, itu repotnya cuma memang di bagian blender bumbu doang. Di bagian blender juicer itu enggak gitu teman-teman. Nah, di karetnya ini kalian harus pastikan benar-benar emang udah mau mengunci ketika dibuat blender ya. Jadi maksudnya itu dia tuh begini teman-teman. Jadi tuh karetnya nggak bergantung, nggak seperti ini posisinya. Bentar ya. Nah, jadi nggak begini posisinya. Jadi karetnya nggak ada yang menggantung seperti ini, jangan sampai ya, karena dia akan bocor gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, yang ketiga itu kalian harus banget dikasih air. Kalau nggak dikasih air, dia nggak mau muter gitu ya. Ya kayak nggak fleksibel aja gitulah ya. Mungkin membutuhkan waktu lama gitu kalau misalnya nggak dikasih air gitu kalau ketika blender bumbu. Oke, problemnya is just in blender bumbu doang. Kalau blender juicernya is okay. Dan aku udah pakai sejauh ini baik-baik saja ya. Oke, seperti kalian bisa lihat ya, ini sudah berwarna kuning. Udah sering aku bikin apa buat blender bumbu. Oke, nggak usah lama-lama.
Di sini kita coba blender apa dulu ya? Blender jus dulu ya. Ini kita singkirin dulu yang memang buat bumbu nanti ya. Oke, di sini nih mesinnya ya, teman-teman ya. Nah, kita di sini kita putar-putar dulu. Nah, ini tuh pastiin itu udah ngunci ya, teman-teman ya. Ya, sekiranya aja lah ya. Nah, kita tinggal masukin. Oh ya, I'm sorry, nggak pakai es batu, nggak ada ya teman-teman ya. Dan aku tuh nggak terlalu suka es batu. Udah gitu doang ya. Tapi kalau ini dibuat blender es batu itu kuat kok teman-teman ya. Karena apa? Dia blender bawang-bawangan aja kuat, pastinya es batu yang sama kerasnya menurut aku ya itu juga udah kuat. Nah di sini aku mau ngeblender nanas sama pokcoy. Udah tau kan? Enak banget ini teman-teman ya. Nah, kalian muternya itu juga ya, pastiin itu udah mengunci klik gitu ya. Jangan sampai dia awal-awal gitu ya. Ntar dia bisa banjir. Nah, jangan lupa dikasih air. Sekira-kiranya lah ya. Udah, kita tutup. Kita dapat alat pengaduknya seperti ini ya. Sendok pengaduk. Kita tutup kencang. Kita colokin. Kalau bisa kalian tuh pokoknya kalau pakai elektronik apapun ya kalian langsung sambungin ke utamanya gitu ya. Maksudnya stop kontak sumber listrik yang utama. Maksudnya nggak pakai T gitu ya. Itu hindarilah pakai itu supaya tidak terjadi konsleting ya. Soalnya biasanya yang konsleting itu ketika kita menggunakan T teman-teman ya. Mending pakai kabel olor itu masih nggak masalah gitu ya. Oke, udah klik, udah aman kita pencet. Ini satu tadi ya, kita coba kedua. Oke, kita coba ya. Yang ini yang pulse. Nah, seperti itu teman-teman, kalian bisa ngeliat konsistensinya ya, bagus banget. Dan dia cepet banget kalau saya bikin jus, jadi emang nggak ada trouble sama sekali ya. Ya udah kalau misalnya kalian mau naruh deh jusnya udah kayak biasanya aja sih. Seperti ini ya. Kalian bisa melihat sendiri ya. Bagus sekali ya untuk memblender jus. Misal kalian mau jualan pop ice, teman-teman. Oh ya, ini bisa banget ya buat kalian yang mau jualan gitu ya, mau mencoba jualan gitu ya. Kalian bisa menjadikannya pilihan ya, blender Advance 5 BL15 ya. Ini bagus banget buat kalian jualan jus buah, jualan pop ice gitu ya, jualan es cappuccino ataupun jualan es-esan lainnya yang membutuhkan blender, ataupun kalian memang suka blender bumbu yang dalam kapasitas banyak. Biasanya orang-orang kan juga pakai blender yang juicer ini ya, buat rumah makan itu biasanya udah pakai yang blender juicer ya, biar bisa blender bumbu dalam kapasitas banyak. Kalian juga bisa gunakan ini karena memang bagus banget nih, dan cepet banget, pastinya efisien ya untuk memudahkan pekerjaan kita biar nggak capek teman-teman ya. Kita minum dulu ya. Alhamdulillah seger banget teman-teman ya, enak banget teman-teman. Nah oke, kita lanjut lagi ke blender bumbunya. Nah di sini aku udah ada blender ya. Emang lebih baiknya ini dipotong kecil-kecil teman-teman ya, bawang-bawangannya dan gini. Nah, di sini aku cuma mau ngetes saja ya, biar kalian tahu lah ya kalau misalnya dalam keadaan utuh itu dia mampu nggak sih ngeblendernya gitu ya. Nah, untuk awetnya, sebaiknya kalian itu bawang-bawangannya itu dipotong lebih kecil-kecil lagi teman-teman ya.
Dan yang kedua, itu kalau misalnya kalian blender, itu jangan penuh-penuh ya teman-teman ya. Jadi gini, aku tuang dulu. Terus ngelundung. Bentar. Nah, sekiranya cukup segini aja lah teman-teman ya. Jangan sampai munjung-munjung sampai ke sini gitu, jangan ya. Jadi dia tidak bisa berputar dengan maksimal. Terus dia bebannya terlalu berat nanti yang jelek nanti takutnya rusak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang butuh ngeblender bumbu banyak, kalian bisa bagilah menjadi berbagai macam porsi gitu ya. Misalnya kebanyakan gitu ya, 2 kali ini udah kalian ngeblendernya seperti itu. Oke, nah seperti kata aku tadi, ini kalau blender bumbu harus dikasih air teman-teman ya. Jadi cukup banyak airnya. Jadi kira-kira segini ya. Kalau misalnya kalian itu ngeblender bumbunya, kira-kira ya setingginya sebumbunya itulah gitulah ya. Soalnya aku udah uji coba teman-teman ya, sebelum aku review ke kalian tuh udah uji coba semuanya gitu. Jadi memastikan aku review sejujur-jujurnya teman-teman, supaya kalian juga enak di rumah tinggal pakai gitu lah ya. Makanya subscribe channel ini, pastinya banyak banget informasi yang sangat berguna buat ibu-ibu dan buat jualan, pokoknya buat konten-konten kreator pemula bisa lah ya, oke? Nah, di sini seperti ini ya, pokoknya ngasih airnya sesuai ketinggian dari bumbu yang kalian masukkan tadi, oke? Nah, yang kedua kalian masukin ini. Nah, ini kan nggak mungkin kan beginiin ya, maksudnya ini kayak di blender tadi diposisiin begini. Nah, itu rapatnya begitu ya. Memastikan karetnya itu benar-benar ada di posisi ini, teman-teman. Nah, supaya dia tuh nggak bocor, nggak banjir gitu ya, dan juga tidak terbelit sama ini gitu. Jadi aku kemarin kejadian kebelit mulu pakai ini gara-gara cuman dia yang nggak rata teman-teman. Tapi tenang aja, aku akan ngasih tutorialnya nanti ya. Ini gampang kok, karetnya murah kok, dijual spare partnya ini karetnya. Oh ya, tenang aja ya teman-teman ya. Ini spare partnya murah semua teman-teman, selain blendernya juga murah spare partnya. Kalau misalnya kalian emang rusak tiba-tiba ya, ada blendernya aus gitu ya, karetnya rusak patah, tenang aja, spare partnya murah banget. Ini pisau kalau nggak salah cuma 3.000 deh kalau nggak salah ya. Itu ya, nanti aku bikinin video. Jangan. Kita masukin dulu ini. Oke, pastiin karetnya tidak kemana-mana. Dikunci kayak gini. Udah. Nah, kayak gini kan. Kalau udah kebiasa, it's easy gitu teman-teman. Kalau nanti, beneran deh. Sumpah agak emosi gitu ya. Gara-gara cuman karetnya doang gitu ya. Tapi aku udah tahu triknya. Ya, triknya gitu aja tadi sih. Agak teliti gitu ya. Oke. Nah, kita coba di blender di satu. Nah, itu kalau udah aku ganti pisaunya, dia menyenangkan, teman-teman. Sangat-sangat membantu ya. Dan jangan lupa dikasih air, oke? Kita coba di 2. Itu terakhir kita coba di 3. Maaf kok 3. Pulus teman-teman ya, oke. Nah, seperti ini teman-teman ya, kalian bisa ngeliat konsistensinya halus banget ya, ya seperti bumbu halus pada umumnya, dia udah terblend secara rata karena memang harus butuh bantuan air ya mungkin ya. Kalau misalnya minyak, enggak deh teman-teman ya, karena kemarin juga udah coba, berarti minyaknya juga harus banyak dong, kebuang sayang gitu ya. Jadi mendingan air gitu. Jadi kalau kalian mau menumis, kalian dulukan untuk menumis bumbunya dulu kalau sampai benar-benar wangi, barulah kalian kasih minyak goreng. Seperti itulah solusinya teman-teman. Tapi dijamin ya, semuanya aman teman-teman ya. Mulai blender bumbu sampai blender jus aman semua teman-teman ya.
sangat berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari, bahkan bisa untuk modal jualan teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung cantumin aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada juga barang yang mau di-review, kalian bisa cantumin juga di kolom komentar ya. Ini produknya ada di link deskripsi aku ya. Langsung dicek aja. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai utuh ya. Mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe, like, dan komentar video ini ya. Bantu share link juga ke teman-teman kalian, ke warga-warga kompleks, ke teman-teman kantor, ataupun ke teman siapa lah ya, supaya lebih mendunia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.